Neng pinggiring bengawan tansah setya ngenteni sliramu eling-eling jamane semono wis tungkap pitung ketiga neng pinggiring bengawan saben-saben mung saya kelingan wis prasetya ing janji kang suci ing lahir terus ing ati senadyan kaya ngapa manungsa mung bisa ngreka lan jangka Gusti kang paring iti lan pasti kita sadermi nglampahi ning pinggiring bengawan wayah sore sama saya kelingan gawang-gawang esemu cahayu gawe sedih atiku senadyan kaya ngapa manungsa mung bisa ngreka lan jangka Gusti kang paring iti lan pasti kita sadermi nglampahi pancen ngono ning pinggiring bengawan wayah sore sama saya kelingan gawang-gawang esemu cahayu gawe sedih atiku Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Wali Kota Salatiga, Bapak Yulianto beserta jajarannya.
Selamat datang juga kepada seluruh anggota AMFA Indonesia, para pelukis mulut dan kaki, kemudian kepada para seluruh tamu undangan pada kesempatan sore hari ini. Kami ucapkan selamat datang di acara peresmian Galeri Sabar Subadri. Untuk membuka acara pada sore hari ini, akan kita buka penampilan yang sangat luar biasa oleh Dalang Cilik yang saat ini sudah berada di depan kita semua. Dia adalah Raditya, kelas 2 SD. Dia tempat tinggalnya di Karangalit. Dia juga sudah memenangkan pemenang sabetan terbaik Dalang Cilik Nusantara di Solo. Ini tingkat nasional, luar biasa sekali. Langsung saja, ini penampilan Raditya Dalang Cilik dengan judul Mangayu Bagyo Galeri Sabar Subadri. Tepuk tangan yang meriah untuk Raditya. Eko bumi di sawah trigunung catur samudra panca samirana satarun tolo narga satarun tolo narga Sabto pandito hasto matyaneng tawang Nawa dewa dasa ratu mustikaning jalma ong Pocap kacarita ana sawijining kutha ing tengah tanah Jawa. Gedene pancen rasepira, malah kaya mung sak mrica. Nanging sapa nyana yen kutha mau duwe sejarah gedhe sing ora diduweni kutha liya. Mestine kabeh rakyat wis padha pirsa yen kutha mau ora liya kutha Salatiga. Wis dadi kembang crita dene akeh priyayi gedhe kang lair saka bumi Salatiga. Apa ana sing ora pirsa marang Adi Sucipto? Apa ana sing ora pirsa marang Yosudarso? Apa ana sing ora pirsa marang Brigjen Sudiarso? Kuwi mau priagung saka Salatiga. Lah yen gegandhengan karo seni, apa ya ana ta sing diduweni Salatiga? Ana sing gegayutan karo seni peran Salatiga duwe Roy Marten lan Rudi Salat. Sing gegayutan karo seni musik Salatiga duwe Ari Wibowo, Kenarok lan sakpun panunggalane. Sing gegayutan karo seni rupa Salatiga duwe Edi Sunarso. Lah sing nomor 4 terus sing gegayutan karo seni lukis Salatiga duwe ora sapa. Salatiga duwe Bapak Sabar Subadri. Tepuk tangan kagem Bapak Sabar Subadri. Senadyan lair ning donya tanpa tangan, nanging Bapak Sabar Subadri bisa dadi pelukis kaki sing karya-karyane sumebar ning pirang-pirang negara. Sak donya priyayi kaya Bapak Sabar Subadri iki ora nganti 1000 cacahe. Sak Indonesia priyayi kaya Bapak Sabar Subadri iki ora genep 10. Rak ya hebat tenan to. Elok tenan Salatiga bisa nglairake priyayi kaya ngene iki. Wiwit umur 10 tahun Bapak Sabar Subadri wis miwit makarya. Ana sawijining pakumpulan ning Eropa, ana sing mayungi karyane Bapak Sabar Subadri. Liwat pakumpulan kuwi, lukis-lukisane Bapak Sabar Subadri bisa kasebar ning endi-endi. Liwat pakumpulan kuwi Bapak Sabar Subadri pinaringan lubering rezeki saka Gusti Kang Maha Asih. Amin amin. Minangka kanggo ngeja antahe rasa syukure marang Gusti, Bapak Sabar Subadri ngedekake saung kelir iki. Apa to tegese saung kelir? Saung kelir ateges pondok utawa gubuk lan kelir ateges warna. Sejatine saung kelir iki madhahi pira-piraning babakan. Ana galeri Sabar Subadri kang isine lukis-lukisane Bapak Subadri dhewe. Maneh ana galeri liya sing isine lukis-lukisane saka pelukis liya sing diwenehake karo
sing diwenehi panggonan karo Bapak Sabar Subadri nang kene. Uga ana perpustakaan pribadi sing dibuka kanggo sapa wae sing arep ngersakake. Sakliyane kuwi uga ana narata karya. Padhae bocah nom-noman sing seneng nulis. Narata tegese tulisan, karya tegese karya. Dadi putra-putri Salatiga sing kepengin makarya liwat tulisan bisa kumpul bareng nang kene. Siji meneh ana panggonan sing diarahake kanggo sarana pandukung sakabehe. Wah, pancen luar biasa. Kita kabeh melu mesem nyambut resmian saunggelir iki. Kita kabeh melu seneng ndeleng Sanggar Subadri iki. Kita nderek mangayu bagya Bapak Sabar Subadri. Aku dalang cilik saka pawiyatan pedalangan Salatiga, jenenge pawiyatan pedalangan padha rasa makili kanca-kanca. Siswa dalang cilik nderek ndedonga muga Sanggar Galeri Bapak Sabar Subadri bisa ngrembaka lestari pigono tumrap kutani. Sumebar nganti tekan manca negara. Amin, amin ya robbal alamin. Luar biasa sekali, itu dia tadi penampilan dari Raditya dalang cilik dari kota Salatiga, asli ya kota Salatiga ini. Selanjutnya kita beranjak acara yang selanjutnya. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara. Setelah ini akan ada sambutan dari Bapak Wahyu Seno Aji, kemudian dilanjutkan sambutan dari Mas Sabar selaku pemilik galeri dari Sabar Subadri, kemudian sambutan dari Wali Kota Salatiga, Bapak Yulianto, dilanjutkan peresmian galeri dan pemotongan pita sebagai tanda bahwa galeri ini diresmikan. Sebelum kita beranjak ke acara berikutnya, marilah kita mulai acara pada sore hari ini dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Langsung saja ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Bapak Wahyu Seno Aji. Kepada Bapak Wahyu Seno Aji, kami persilahkan. Terima kasih kepada para hadirin sekalian, Mas Sabar Subadri, Pak Wali Kota, dan para seniman Salatiga sekalian. Saya sebenarnya di sini hanya mewakili teman ngobrol Sabar gitu. Jadi saya sering ya secara nggak sengaja memang kita sering ngobrol, lalu menjadi pertemuan-pertemuan yang sifatnya sebenarnya agak menimba ilmu dan semacam curhat-curhat begitulah. Yang saya nikmati dari pertemuan dengan Mas Sabar ini karena setiap kali kita membicarakan sesuatu atau melukis atau Sabar membicarakan lukisannya, sepertinya kita dibebaskan dari rutinitas harian yang sebenarnya sedikit banyak mengikat dan membuat kelegaan itu berkurang. Membicarakan kesenian seperti yang dilakukan Sabar sebenarnya selalu membuat kita setiap hari sadar bahwa ada hal-hal yang menjadi bagian dari setiap manusia. Jadi kalau saya melihat lukisannya Sabar, saya selalu melihat hal-hal yang sifatnya universal. Meskipun dalam cerita Sabar itu nenek saya, atau ini waktu saya mengenang Simbok gitu. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya yang mengobati saya dari rutinitas kerja dan hidup harian yang mau tak mau kan sebenarnya harus dimaknai. Tetapi seringkali kita lupa dengan rutinitas sampai waktu itu mengalir terus. Tahu-tahu kita sudah umur 23, lalu 35, 40, punya anak, punya cucu. Hal-hal seperti itu mengalur pergi. Kita jarang berefleksi gitu. Nah, kalau kita melihat lukisannya Sabar dan cerita-ceritanya, lalu kita diingatkan bahwa hal-hal terbaik dalam hidup kita sebenarnya bukanlah capaian-capaian kerja atau akademis,
tetapi sesuatu yang diberikan sehari-hari secara gratis, seperti orang tua atau melihat kupu-kupu atau suatu hari gerimis datang. Hal-hal seperti itu nggak pernah kita lihat dengan betul-betul kita lihat. Karena bahkan saat di sini pun kita ini selalu memikirkan rangkaian acara berikutnya. Besok harus apa, nanti harus apa. Jadi kita tuh hidup seperti itu sampai akhirnya suatu hari hanya kalau pas sakit atau pas di momen-momen khusus gitu baru kita ingat sebenarnya kita ini mau kemana, dari mana mau kemana gitu. Pemberian yang gratis seperti hidup itu hilang. Hilangnya kemana? Ke hari-hari pekerjaan. Besok harus ngapa, kerjanya harus apa, saya harus begini karena saya ditampilkan di sini, saya harus begitu karena ditampilkan di sana begitu. Lalu hal-hal yang sebenarnya bisa kita nikmati dengan sederhana hilang gitu. Kita kalau mau menikmati hidup akhirnya harus ke restoran, harus baca buku begitu. Sebenarnya pemberian gratis dari hidup itu nggak pernah berhenti. Kalau sebagai ayah lihat anak itu kita sebenarnya senang. Lihat ingat orang tua itu kita senang gitu. Tapi waktu kita untuk hal-hal seperti itu selalu sedikit. Kita selalu sudah terjadwal gitu. Jadi bahkan kalau kita dikasih pertanyaan dengan jujur, waktu akhirnya kita menyatakan besok besar mau jadi apa, kita nggak pernah memberi perhatian hal-hal yang sederhana, simpel dan mengembirakan hati, seperti misalnya seorang pelukis gitu, yang cukup menggambar kupu, lalu menggambar daun yang jatuh, hal-hal yang sebenarnya dalam pembicaraan sehari-hari kita nggak pernah bicarakan. Jadi kalau kita nongkrong itu kita nggak pernah ngomong, daun jatuh begini dan begitu ya, atau gerimis turunnya miring ya gitu, jarang. Hanya kalau misalnya saya pas ketemu Sabar atau teman-teman seniman sekalian ketemu Sabar lalu membicarakan hal-hal seperti itu. Jadi sebenarnya lukisannya Sabar itu dan mungkin semua lukisan lain itu mengingatkan bahwa hal-hal itu kalau nggak ditangkap hilang. Detik-detik kita itu kalau nggak dihentikan sebentar itu hilang. Seorang seniman seperti Sabar mungkin menghentikannya dalam sebuah lukisan. Teman-teman dan yang di komandani Sabar melukiskan dalam hal lain dengan sebuah cerpen atau puisi gitu. Nah itu sebenarnya yang saya nikmati, yang sebenarnya membesarkan jiwa saya, bahwa Sabar ada orang yang ngajak ngomong hal-hal seperti itu gitu. Nah dalam kali ini Sabar meminta, sebenarnya saya nggak bisa bikin puisi karena saya sebenarnya ibarat juri sepak bola, saya itu cuma tukang komentar yang omong kosong, nggak pernah main bola, bisanya cuma komentar sana sini. Lalu tiba-tiba disuruh main bola, baca puisi, saya sebenarnya gemetaran, tapi karena saya sangat senang ada Sabar gitu, lalu ya saya lakukan saja. Masa saya seringkali niup di sini, minta kopi begitu sama Sabar, sambil mendengarkan cerita lalu disuruh hal-hal sederhana, saya tidak mau. Karena itu saya baca tulisan yang dijalani saya sama Sabar beberapa hari yang lalu waktu dia mau membuka galeri ini. Yang kira-kira bunyinya begini. Pada suatu malam saat gerimis menahanku pulang, di antara tegukan kopi meluncur cerita peri dan nabi-nabi. Relung-relung rasa purba hinggap di pikirmu, lalu terbang ke telingaku seperti kupu-kupu yang meloncati bunga-bunga. Aneh sekali bahwa cerita lama itu kini memakai kata-kata kita, berbaur dengan suara hujan dan aroma kopi di galerimu. Nenek-nenek dan kupu-kupu di kanvasmu tak bertambah tua, sedang kita selalu tahu siapa yang sebenarnya terbunuh waktu. Hal-hal yang kita bicarakan dan kau gambar pada suatu hari akan bermalam di pikiran dan kanvas orang. Pada saat itu
kita betul-betul seperti sebuah penginapan, dihampiri dan disinggahi sebentar, lalu selamat tinggal. Di masa depan, cerita dan gambar itu mungkin tak akan pernah mengaku kalau dulu mereka sempat menumpang di sebuah persinggahan saat turun hujan, di kaleremu dan rak bukumu, di suara dan pikiran kita, saat mereka lelah berjalan dari zaman ke zaman. Ya, mungkin begitu saja, simpel dari saya karena sedang belajar. Terima kasih Mas Sabar. Terima kasih untuk sambutan dari Bapak Seno Aji. Tadi puisi yang dipersembahkan khusus untuk Mas Sabar sebagai hadiah mungkin dalam peresmian galeri pada sore hari ini. Sedikit mengenai kata-kata yang pernah disampaikan oleh Mas Sabar. Waktu saya dan Pak Edi berkunjung pertama kali ke galeri kemudian diajak ke atas, Pak Edi pernah bertanya kepada Mas Sabar, Mas Sabar sebenarnya tertarik tentang apa sih? Kok di perpustakaan semuanya ada, ekonomi ada, tentang pendidikan ada, novel ada. Pak Edi penasaran, sebenarnya interest ketertarikannya Mas Sabar itu tentang apa? Kemudian Mas Sabar menjawab seperti ini, kesenian itu seperti gurita yang mempunyai tentakel, yang menuju ke segala arah. Dan seni itu seperti halnya kehidupan, mencakupi semuanya. Jadi luar biasa sekali untuk Mas Sabar. Itu saya langsung teringat sekali di otak saya. Terima kasih Mas Sabar inspirasinya. Kita langsung saja ke acara berikutnya. Yang disebut-sebut mungkin ada yang belum tahu Mas Sabar yang mana. Ini nanti setelah ini akan ada sambutan dari Mas Sabar. Beliau adalah anggota AMFA International atau Association of Mud and Food Painting Artists. Kemudian beliau juga peraih penghargaan Liputan 6 Award 2015 kategori pantang menyerah. Kemudian beliau sekaligus pemilik Galeri Sabar Subadri di Saung Kelir ini. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Mas Sabar. Kami persilahkan untuk memberi sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya. Saya senang sekali hari ini mengundang banyak orang-orang penting di Salatiga dan orang nomor 1 di sini pun kerso rawuh di sini, saya bangga sekali. Dan sebelum saya memperkenalkan apa ini Saung Kelir, apa itu yang ada di dalamnya, saya ingin terlebih dahulu memperkenalkan tamu-tamu istimewa saya. Saya mohon satu persatu tamu istimewa saya yang senasib dengan saya untuk ke depan, monggo. Nah, ini adalah Muhammad Amanatullah dari Gresik, melukis dengan kaki. Dia akan dicalonkan atau sedang mencalonkan diri atau sedang dalam proses aplikasi untuk menjadi anggota Association of Mud and Food Painting Artists. Jadi belum menjadi anggota, tapi saya upayakan, saya perjuangkan untuk bisa jadi anggota. Monggo silakan menempatkan diri di dalam, nanti kita melukis bersama di sana. Monggo melukis dulu. Dan berikutnya ini adalah Pak Faisal Rusdi, jauh-jauh dari Jakarta datang ke sini hanya untuk melihat bagaimana galeri ini diresmikan. Terima kasih Pak Faisal, melukis dengan mulut beliau. Kemudian ini yang engklek-engklek, ini namanya Pak Muhammad Asrul atau Asrul saja. Ini jauh-jauh dari Gianyar, Bali. Beliau melukis dengan kakinya. Monggo silakan masuk. Berikutnya adalah ini Pak Agus Yusuf dari Madiun, melukis. Wah, ini bisa melukis dengan mulut maupun dengan kakinya. Terima kasih jauh-jauh dari Madiun. Monggo silakan menempatkan diri. Masih adakah? Oh, sudah nggih. Sudah. Terima kasih. Nah, ini di dalam mereka akan mempersiapkan diri untuk melukis. Nanti kalau ini sudah pitanya sudah digunting, saya juga akan nyusul.
Tapi sebelumnya Pak Wali saya mohon untuk ikut menggoreskan dulu, nanti saya respon gitu. Nah, saya perlu memperkenalkan sejenak saja tentang saung kelir ini. Semangat saya adalah semula ini kelanjutan dari kegiatan saya di rumah saya sebelumnya di Jalan Kaswari. Di sana saya melukis, di sana saya membaca, di sana saya mengumpulkan buku, di sana saya mengumpulkan lukisan saya sendiri. Dinding itu berebutan antara lukisan dengan buku, berdesak-desaan, sepertinya mereka saling cemburu gitu. Iki wekku dinding iki, ning kok dinggoni buku, lah buku sendiri aku ya disenengi mbek ndoroku kok ya diwaca. Nah, jadi saling berebut gitu, akhirnya ya wis lah aku kudu golek nggon sing luwih ombo. Kira-kira begitu. Dan kemudian masih juga ada tamu-tamu yang sering datang ke rumah saya, kadang 10 orang itu berjejalan di ruang 3 kali 3 meter gitu. Jadi kalau sudah datang semua umpek-umpekan gitu ya, saya juga harus bikin space yang lebih luas. Dari kegiatan saya melukis, menerima tamu, membaca, nulis, kemudian ada space seperti ini, maka masing-masing saya beri intensitas yang lebih. Melukisnya saya beri intensitas dengan space yang besar menjadi galeri, menulisnya saya beri intensitas ruang taman sastra sekaligus taman bacaan di lantai 2. Kemudian yang terpikir kemudian adalah tentang social responsibility, sebagai ucapan terima kasih, rasa syukur saya karena saya sudah diberi lebih daripada yang lain. Maka saya kemudian memberikan ruang untuk teman-teman pelukis di Salatiga untuk ikut ya eksis lah. Saya beri tempat di situ, saya beri nama Galeri Spektra Rupa. Nah, Spektra Rupa saya pilihkan Spektra Rupa karena Spektra itu bukan ikut-ikutan filmnya 007 yang baru itu ya, Spectre bukan, tapi Spektra itu spektrum range jangkauan dari yang rendah sampai ke tinggi, gelombang kecil sampai gelombang yang tinggi. Kalau warna itu ya Magico Hibiniu. Jadi mau saya yo kabeh ono gitu, enggak cuma yang tertentu saja, semuanya ada. Rupa ya rupa, mau lukis mau patung ada di situ. Nah, kemudian kan jadinya satu komplek gedung ini ada entitas yang banyak, ada Spektra Rupa, ada Galeri Sabar Subadri, ada Taman Sastra Narata Karya. Maka kemudian untuk menandai gedung ini, kalau misalnya ada orang main, yuk dolan rono neng Galeri Sabar Subadri, kan ono liyane barang. Maka saya kasih nama Saung Kelir gitu saja. Yuk neng Saung Kelir, jadi begitu ke Saung Kelir itu masuk ke semuanya, maksud saya gitu. Jadi ini semacam city walk. Kalau city ya enggak lah, ya gedung walk gitu. Prinsipnya walk di sini. Jadi dari satu space, satu corner, satu pojok ke pojok lain atau naik, begitu keluar dapat banyak. Saya harap begitu. Ya dapat lihat, ya dapat baca, ya dapat dari pemiliknya, dapat ngobrol segala macam, dan dapat inspirasi yang lain-lain atau dapat menghilangkan kepenatan. Pokoknya di sini prinsipnya wisata. Dan karena itu pula saya mengundang dinas-dinas dari pendidikan, kebudayaan, pariwisata, karena di sini lebih pada itu tekanannya, pada pendidikannya, pada wisatanya, pada kebudayaannya. Dan kemudian satu lagi informasi tentang taman bacaan di atas, itu saya buka hanya pada hari Sabtu dan Minggu karena bersebelahan dengan studio saya, tempat saya bekerja. Jadi kalau saya buka setiap hari, itu saya khawatir kegiatan saya terganggu. Saya di sini bisa dikunjungi oleh siapa saja dari anak-anak sekolah. Saya harap nanti dari Dinas Pendidikan meneruskan ke sekolah-sekolah, lembaga-lembaga yang ada di sini. Mau berkunjung ke sini, saya pikir begini loh, saya dulu itu waktu sekolah itu dikasih teori banyak, tapi kalau misalnya buktinya apa gitu itu enggak tersaji buktinya, harus nyari sendiri atau malah membuat buktinya sendiri. Nah, sekarang di sini saya seperti mau sedikit membantu memberikan bukti. Jadi kalau ada pelajaran seni rupa di sekolah, ada aliran ini, aliran itu misalnya gitu. Buktinya mana? Ayo kita lihat ke Saung Kelir. Di sana banyak contoh aliran lukisan, misalnya gitu. Nah, itu pendidikannya. Kemudian kalau mau berkunjung di sini dari anak sekolah, saya berharap ada janji temu terlebih dahulu. Mau ketemuan hari apa, tanggal apa. Kemudian kalau itu dari anak-anak SD dan TK, saya harap ada pendampingan. Kita tahu anak TK dan SD itu aktif sekali. Jadi saya harap satu anak didampingi, dua anak didampingi satu orang. Jadi maksimal 20 anak, pendampingnya sendiri 10. Maksimal 30 orang bisa masuk sini. Tapi kalau tanpa pendampingan saya khawatir kacau gitu.
Karena anak-anak tentu energinya masih besar dan curiosity apa tuh? Rasa ingin tahunya itu besar sekali. Jadi dia ingin sekali interaksi dengan hal-hal yang ada di luarnya. Bukan melihat itu nggak pernah cukup bagi anak-anak. Pasti ingin memegang juga. Nah itu yang biasanya kemudian kalau ada sentuhan biasanya akan ada perubahan pada yang disentuh. Nah kalau yang disentuh lukisan bisa berubah warna. Kemudian yang terakhir saya ingin memperkenalkan apa itu AMFPA. Tadi teman-teman yang sudah saya perkenalkan yang bentuknya aneh-aneh itu seperti para X-Men. Saya sendiri juga X-Men di sini. Kalau saya itu kira-kira apa ya? Wolverine apa? Kelihatannya nggak suka nonton film karena nggak tertawa. Para X-Men tadi itu adalah para X-Men. Itu anggota AMFPA, Association of Mouth and Foot Painting Artists. Dulunya itu di Jerman sana ada seseorang yang tangan dan kakinya tidak berfungsi, lumpuh, kemudian mencoba mencari penghidupan sendiri dengan melukis, kemudian dicetak oleh kantor pos di sana. Kok dia merasa kok aku bisa urip ya, aku nggawe gambar, aku untuk duit, untuk royalti gitu. Nah terus gek sing nasibnya kaya aku akeh gitu. Kemudian dari Jerman dia keliling ke Eropa, dalam 1 tahun itu menemukan 6 orang lain yang nasibnya sama, nggak punya tangan, bisa melukis dengan mulut atau kaki, kemudian dikumpulkan, kemudian mencari pengacara. Pengacaranya diminta, aku gawekno badan hukum. Pengacaranya langsung berhenti. Tugas hukum itu, dinas hukum ini langsung dihentikan. Tugas pengacaranya dihentikan, dia pokoknya dia keluar dari tugas pengacaraan dan dia hanya mengurusi asosiasi ini saja. Mendampingi orang-orang X-Men itu tadi untuk berkembang. Dan kemudian terus berkembang sampai Eropa, masuk Indonesia pada tahun 89. Waktu itu di Indonesia ada 4 anggota, Patricia dari Bandung, Agus Yusuf dari Madiun, dari Malang 1, kemudian saya lupa, saya sendiri waktu itu masih dicalonkan dan saya yang bangun dari Medan, ya. Kemudian di situ berkembang sampai sekarang ini. Di Indonesia sudah ada 9 orang dan semoga AAM nanti bisa diterima menjadi 10 orang. Semoga. Nah itu AMFPA. Lalu bagaimana kami para anggota ini bisa hidup? Karya kami dikumpulkan di Swiss, kemudian di Swiss sana dibuat masternya. Master itu kemudian disebarkan di publisher, penerbit di 45 negara. Penerbit itu kemudian akan membuat kartu-kartu ucapan, kartu Christmas terutama itu yang banyak peminatnya di negara-negara lain. Di Indonesia menerbitkan kartu lebaran dan juga bukan kartu remi, kartu ucapan ulang tahun gitulah. Nah itu yang kemudian penjualan kartu itu yang kemudian akan menjadi penghidupan kami, honor bagi kami. Jadi kalau misalnya suatu ketika Bapak Ibu menerima paket kartu ucapan dari publisher kami di Lebak Bulus Jakarta, Yayasan Seni Lukis Indonesia, iki opo to iki? Dibuka, biasanya ada brosurnya. Kami adalah para pelukis bla 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 gitu, yang menyokong hidup kami dengan melukis seperti ini, direproduksi menjadi kartu seperti ini. Nah, pelukisnya adalah kami gitu. Jadi itu benar-benar ada. Kadang orang pikir, iki rekayasa iki kayak Photoshop iki foto sing tangannya diumpetke. Enggak, ini benar-benar ada. Entitas ini benar-benar ada. Dan kami hadir di sini untuk memperkenalkan diri. Dan semoga suatu ketika jika Ibu Bapak menerima paket itu berkenan membelinya. Begitu sambutan dari saya, semoga AMFPA dikenal, semoga Saungklir bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat lewat kebudayaannya, walaupun untuk awal-awal ini mungkin non-profit sifatnya, tapi saya juga mikir mungkin non-profit terus aku piye ngragati gedung semene gede ini. Ya mungkin kedepannya saya harus berpikir juga bagaimana untuk mendapatkan keseimbangan ya antara input dan output. Jadi biar ini tetap survive, saya juga harus ambil sesuatu, tapi semoga tidak mengganggu lingkungan. Saya pikirkan begitu. Terima kasih matur nuwun. Hari ini Bapak Ibu pokoknya happy saja. Di sini seneng-seneng. Nanti kalau sudah waktunya makan yang kenyang saja sehingga pulang fresh,
dapat banyak dari sini. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya dari Mas Sabar. Langsung saja ke acara inti, yaitu sambutan dari orang nomor 1 di Kota Salatiga, Bapak Wali Kota Salatiga, yaitu Bapak Yulianto. Dilanjutkan peresmian galeri dan juga pemotongan pita. Kepada Bapak Yulianto kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Sabar, yang senantiasa selalu sabar. Yang saya hormati segenap tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati para insan seni Kota Salatiga maupun dari luar Kota Salatiga, dan yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tak lupa kepada teman-teman juga dari media massa maupun insan pers. Puji syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah bisa hadir di Saung Kelir ini, di mana ini adalah suatu wahana di mana Pak Sabar memiliki mimpi, memiliki inspirasi, dan alhamdulillah pada hari ini beliau sudah memulai mewujudkan mimpi-mimpinya. Saya kenal beliau sebenarnya sudah lama, ya Mas Sabar nggih. Semenjak saya belum jadi wali kota, kadang saya ke rumahnya Mas Sabar melihat lukisannya. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bertemu dengan Pak Sabar, meskipun beliau juga sering datang ke rumah saya. Hari ini kita akan memberikan apresiasi kepada Pak Sabar. Karena apa? Saya sebut beliau adalah orang aneh. Kenapa aneh? Karena di dunia atau di Indonesia hanya dihitung dengan jari, jumlahnya tidak banyak, tetapi di Indonesia beliau bisa eksis, bahkan di Kota Salatiga, warga Salatiga menunjukkan eksistensinya. Meskipun beliau tidak memiliki dua tangan seperti kita, tetapi kemampuan beliau, kemudian kecerdasan beliau, kemudian kerja keras beliau bisa membuahkan hasil, bahkan bisa berbicara di tingkat internasional. Tepuk tangan buat Pak Sabar. Dengan eksistensi beliau, tentunya ini juga merupakan ikon bagi Kota Salatiga, baik di bidang seni maupun kelangkaan dan keanehan. Karena hanya terhitung dengan jari, belum penuh 10 jari, baru 9 nggih. Mau satu lagi diusulkan, dan saya sampaikan selamat datang tadi Pak Bapak-bapak dan saudara-saudara tadi yang mau datang di Kota Salatiga. Ini adalah mengajak kita semua bahwa di tengah-tengah kekurangan kita ada orang yang mempunyai kelebihan. Nah, ini yang jarang sekali kita temui, dan satu-satunya di Kota Salatiga. Selamat Pak Sabar, terima kasih Pak Sabar sudah berbuat sesuatu untuk Kota Salatiga, sudah mengajak teman-teman insan seni, sudah mengajak teman-teman anggota AMF apa ya, sudah mengajak ke sini sehingga melihat kondisi yang ada di kediaman Mas Sabar atau di Saung Kelir ini, dan ternyata bangunannya juga sangat mewah, sangat kokoh. Mudah-mudahan dengan kerjasama dengan pemerintah juga, nanti apabila ada saatnya kunjungan kerja ataupun kunjungan dari daerah lain berkaitan dengan pendidikan yang ada di Salatiga, bisa diarahkan ke Saung ini Bu, biar mereka tahu bahwa kita memiliki sesuatu yang sangat luar biasa. Ibu Bapak yang saya hormati dan saya banggakan,
Sekali lagi saya sampaikan selamat Pak Sabar, dan mudah-mudahan terus berjuang, terus berkarya. Karya Anda adalah sangat luar biasa. Dan sekali lagi saya atas nama pribadi dan pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Pak Sabar yang telah berbuat sesuatu untuk Kota Salatiga, dan mudah-mudahan dengan adanya saung kelir ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar, masyarakat Kota Salatiga maupun masyarakat luar Kota Salatiga. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, kepada Mas Sabar, kepada saudara-saudara kita tadi untuk senantiasa berkarya dan diberikan kekuatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya dari Bapak Yulianto. Kita langsung saja meresmikan Pak Yulianto, mohon maju ke depan untuk memotong pita yang berada di pintu depan dari Galeri Sabar Subadri. Dengan dipotongnya tali pita oleh Bapak Yulianto selaku Wali Kota, maka secara resmi Galeri Sabar Subadri telah dibuka. Jadi nanti akan ada bergantian untuk para seluruh hadirin untuk mengunjungi galeri dari Sabar Subadri. Selanjutnya kita akan menyaksikan demo lukis yang akan dilakukan oleh Mas Sabar beserta anggota AMFA lainnya. Di dalam nanti mereka akan melukis menunjukkan kemampuan mereka yang tadi seperti sudah Mas Sabar lakukan, Sabar bicarakan bahwa ini takutnya nanti editan, Photoshop gitu ya. Ini mereka akan menunjukkan kemampuan dari para anggota AMFA. Jadi di dalam sedang terjadi tanya jawab, mungkin ini Bapak Wali Kota dengan salah satu anggota AMFA menanyakan ini, menanyakan tentang lukisannya ya. Kira-kira apakah itu akan menjadi, sepertinya bebek ya. Oke. Oh ya. Kombinasi. Jadi ini Pak Wali juga kayaknya sudah mengerti sekali menerangkan kepada saya bahwa ternyata melukis itu menggunakan kombinasi ya Pak ya. Menggunakan mulut dan juga kaki. Pak Wali nanti akan mencoba melukis. Susah ya Pak. Tenang saja, untuk para pengunjung lain juga nanti akan diberikan kesempatan untuk berkunjung ke galeri untuk melihat-lihat isinya apa saja dan bagaimana para pelukis kaki dan mulut ini menunjukkan keahliannya. Di dalam sedang terjadi diskusi lagi antara Bapak Wali Kota dengan salah satu pelukis kaki dan mulut. Setelah Bapak Wali Kota, setelah itu kemudian kita akan panggil satu persatu untuk para pengunjung lain untuk bergantian memasuki galeri, karena ini masih banyak sekali peralatan lukis yang mungkin membutuhkan space atau jarak untuk melukis.
Sedikit informasi untuk para hadirin, jadi semua lukisan yang ada di dalam galeri ini sudah dikirim ke Swiss ataupun Jerman tadi sebagai bukti bahwa setiap anggota AMFA itu wajib mengirim lukisan sesuai dengan tema. Maka nanti di sini akan terlihat ada beberapa tema yang bisa para pengunjung lihat. Kita nanti akan panggil satu persatu siapa saja urutan yang akan memasuki galeri. Nanti akan ada para pendamping yang menggunakan seragam hitam dan kuning yang akan memandu Bapak Ibu sekalian untuk memasuki galeri. Di dalam galeri tadi sudah dilakukan coretan oleh Bapak Wali Kota Salatiga dan akan dilanjutkan oleh Mas Sabar untuk mendemokan kira-kira apa yang akan terjadi dalam lukisan itu. Apakah akan menjadi muka Bapak Wali Kota atau mungkin akan menjadi sesuatu yang berbeda. Kita lihat nanti apakah menjadi sesuatu yang aduhai. Para pengunjung pasti sudah mendapatkan buku memoir. Itu adalah buku yang berisikan kisah hidup dari Mas Sabar sendiri, dari beliau lahir sampai beliau sekolah. Ada tantangan dan buku itu menurut saya cukup menarik karena ada beberapa puisi, tidak hanya kata-kata yang seperti buku biasa. Jadi silahkan dibaca, menikmati, meresapi dari isi buku. Mungkin saya sedikit di antara kawan-kawan melihat di sini bahwa lukisan dari salah satu anggota AMFA Indonesia, bahwa lukisannya sudah menunjukkan ada pohon bambu. Ya, ini bisa kita lihat ternyata membutuhkan tantangan yang cukup besar untuk melukis menggunakan mulut dan juga kaki, apalagi melukis itu bukan hal yang mudah. Sedikit mau wawancara karena ini maaf Pak, namanya Bapak siapa? Asrul. Bapak Asrul ini sedang melukis apa Bapak Asrul? Ini mau melukis tari baris namanya. Tari baris. Baris ya. Bapak. Tarian Bali ya. Tari baris, oke. Jadi ini langsung dari Bali, langsung sini loncat atau gimana tadi? Sama teman. Oh, sama temennya datang ke sini. Gimana kesan dan kesannya datang ke Kota Salatiga ini yang pertama kali atau sudah berapa kali? Baru kali ini. Baru kali ini datang ke Kota Salatiga ya Bapak. Gimana kesannya? Dingin. Sempat pilek juga. Sempat pilek katanya, kalau di Bali kan kita terkenal dengan panas, nuansa pantai, di Salatiga gunung, dingin ya Pak ya. Ini nanti kira-kira membutuhkan waktu berapa lama sampai lukisan ini fix benar-benar jadi Pak?
wajah Kalau umumnya sih seminggu, tapi ini kan live, coba kita cepetin aja. Jadi kalau misalnya benar-benar full sampai fix itu membutuhkan waktu sampai 2 minggu. Tapi karena ini untuk mendemokan, jadi hanya membuat sampai sketch-sketchnya saja, seperti itu. Ini ada beberapa banyak sekali. Terima kasih ya Pak. Ini beberapa lukisan yang di setiap lukisannya memiliki judul atau mungkin arti-arti tertentu. Seperti contohnya di sini ada lukisan pohon beringin yang memiliki arti memilih jalan sunyi. Kemudian juga ada lukisan anak perempuan yang berjudul menunda kemegahan. Jadi banyak sekali bermacam-macam lukisan yang bisa kita lihat nanti di dalam. Di sana banyak sekali koleksi-koleksi buku yang bisa menjadi referensi ataupun menjadi bahan kita. Pelukis mulut dan juga kaki. Setelah itu nanti baru akan kami persilahkan masuk untuk memasuki ke dalam. Perhatian insan, musim kemarau, tas berapa airmu, di musim hujan jauh, mata airmu dari Solo terkurung gunung seribu. Jadi untuk para hadirin semua, lukisan ini untuk dibeli. Jika ada para hadirin yang berniat untuk membelinya, bisa langsung bertanya kepada 2 wanita cantik yang ada di dalam galeri menggunakan baju kuning hitam, kecuali saya ya, saya lebih cantik dari mereka. Jadi itu perahu riwayatmu. Silakan untuk melihat-lihat di dalam galeri. Di sini hampir sekitar berapa lukisan? Kaum pedagang mata airmu. Saya memang sesuatu kalau nggak dicoba tuh nggak tahu ya Pak ya. Aduh, mungkin saya juga bisa mungkin besok melukis dengan telinga. Supaya siapa tahu gitu Pak ya. Ajaib. Oh, kalau itu terlalu ajaib. Oh ya. Berikutnya masih menggunakan mulut, jadi mungkin agak susah kalau saya tanya Ibu. Tidak apa-apa Ibu, mau difoto dulu juga boleh. Oke, ini tadi lukisan yang sudah dicoret oleh Pak Wali, kemudian ditambahkan oleh Mas Sabar. Saya kira akan menjadi rumah, tapi ternyata salah ya. Ternyata ini sepertinya akan menjadi gunung, mungkin Gunung Merbabu ya. Karena kota Salatiga dekat dengan Gunung Merbabu. Ya Mas ya? Makasih loh Mas. Monggo. Iya Pak. Jadi selain ada di dalam ini adalah Galeri Sabar Subadri, sekarang Pak Wali Kota sedang berkunjung ke Galeri Spekta Rupa. Di sana adalah tempat para seniman-seniman kota Salatiga untuk menunjukkan keahliannya dari bidang seni, khususnya seni rupa.
Saya sedikit ingin mungkin wawancara, mungkin ngobrol sebentar sama yang penjaganya. Monggo Pak, mriki Pak. Oh oke, dengan Bapak siapa ini Pak? Saya Sopak Soleh. Bapak Sopan Soleh, waduh kelihatan sekali ya, Sopan Soleh. Oh bukan, Soleh ya Pak ya. Bapak, kira-kira lukisan yang paling berkesan dari semua lukisan ini yang mana? Saya mungkin agak sulit ya untuk, karena saya juga ikut melukis di sini, jadi ya mungkin kalau bagi pemirsa yang bukan pelukis memberikan respon mungkin lebih. Kalau yang paling lama pengerjaannya? Biarkanlah anganku Ya mungkin ya. ikut bayang-bayang Oh ya. kemana saja. Wow. Jadi sekarang Pak Wali Kota sedang berfungsi tentang salah satu lukisan yang ternyata bisa juga dijadikan stempel. Yang bisa diberi tinta kemudian dijadikan stempel. Maaf Ibu, dengan Ibu siapa? Saya sekarang sedang berada di samping Ibu Nunu. Ibu Nunu punya sejarah apa dengan Mas Sabar? Mas Sabar ini dulu pernah menjadi murid saya pada waktu kelas 6 SD. Dan sejak kecil memang sudah menunjukkan bakatnya, juga kepintarannya. Jadi senang diskusi, senang menanggapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau persoalan gitu. Saya mengucapkan selamat atas dibukanya Saung Galeri ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi bagi warga masyarakat Salatiga khususnya dan secara umum bagi seluruh bangsa Indonesia ini. Jadi semua itu bisa dieksplor kemampuannya di bidang apapun gitu. Dan mudah-mudahan nanti dunia pendidikan maupun kebudayaan di Salatiga juga semakin maju ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih untuk Ibu Nunu. Ibu Nunu ini adalah salah satu guru waktu Ibu Nunu waktu kelas 6 SD. Hanya namamu. Mana pernah ku tahu. Kami persilakan untuk teman-teman yang menjadi pemandu di setiap tenda untuk mengajak para tamu undangan untuk memasuki spektra rupa, kemudian memasuki ke Galeri Sabar Subadri. Sekali lagi kami umumkan untuk teman-teman yang menjadi pemandu tenda, kami persilakan untuk mengajak para tamu undangan untuk masuk ke galeri. Yang pertama berkunjung ke spektra rupa, kemudian masuk ke Galeri Sabar Subadri. Bila hatimu tak sayang padaku, jangan katakan. Bila hatimu tak sudi, oh sayang, janganlah benci. Jika para hadirin ingin mengetahui kira-kira kisaran harga dari lukisan Mas Sabar, bisa menemui saya di sini. Ada daftar harga dari setiap lukisan. Jadi lukisan ini tidak hanya untuk dipajang, tetapi juga untuk dibeli bagi para pengunjung yang berminat untuk membeli lukisan. Nggih, Sabtu Minggu bisa baca di sana. Iya, nggih. Narata Karya itu di lantai 2 niku, Pak. Oh, novel. Belum, Pak, sayang. Oh ya, cerpen, kumpulan cerpen itu ya, Pak. Itu bukan, Pak, saya. Saya, Pak.
hati tenang melamun. Oh cinta cuitaku, ingat kita riwayatnya dulu, waktu beta bertemu. Hati rindu berduri, sayang maksud tak sampai, retak patah jiwa tak penyali. Untuk para tamu undangan dipersilakan untuk menikmati hidangan yang sudah kami sediakan. Kemudian setelah makan mungkin bisa langsung masuk ke galeri. Yang pertama ada galeri Spekta Rupa, kemudian juga ada galeri Sabar Subadri. Di depan galeri Sabar Subadri sudah ada menunggu wanita cantik yang siap memandu Bapak Ibu untuk melihat-lihat lukisan dari Mas Sabar. Untuk para pengunjung yang tertarik membeli lukisan Mas Sabar juga bisa bertanya kepada Belinda. Dia membawa daftar harga dari setiap lukisan yang ada di dalam galeri. Doa puji juwita ku harapkan bersama. Jadi untuk para pengunjung yang masih di dalam galeri dipersilakan juga untuk mengambil hidangan yang sudah kami sediakan di luar. Kemudian setelah itu bisa juga untuk masuk ke dalam galeri. Untuk Medan Perwira, untuk teman-teman jadi di lantai 2 sekarang akan terjadi, sedang ada acara press conference dari Mas Sabar bersama para wartawan baik media cetak maupun media cetak tentang peresmian galeri Sabar Subadri ini. Beta lama tak bersua. Panggilan untuk teman-teman press yang masih di luar, silakan untuk naik ke atas untuk melakukan press conference peresmian galeri Mas Sabar Subadri. Untuk teman-teman atau para hadirin yang masih di dalam galeri dipersilakan untuk mengambil makanan yang sudah kami sediakan di luar dan kemudian bisa berkunjung ke galeri ini. Ku harapkan bersama sampaikanlah salamku segera untuk Medan Perwira.
rangkaian melati yang ku simpan di dalam hati, mengikat jiwaku, jiwamu tak akan berpisah lagi. Rangkaian melati yang ku ronceng setiap hari, setia menanti datangmu, pahlawanku yang Untuk para pengunjung yang membutuhkan kamar mandi ada berada di sebelah kanan saya, ada di sebelah kanan galeri. Itu ada 2 kamar mandi yang bisa pengunjung gunakan. penuh harapan suci, semerbak harum mewangi, jasamu abadi, rangkaian melati yang ku jaga sampai ku mati. Biarpun kau takkan kembali, pahlawanku yang sejati. Wajahmu berseri, penuh harapan suci, semerbak harum mewangi, jasamu. Selamat sore, ini saya bertemu dengan Ibu Yuli ya Ibu ya. Ibu Yuli kira-kira melihat lukisan yang ada di dalam galeri ini, lukisan yang paling menarik menurut Ibu Yuli yang mana? Saya belum melihat satu persatu, tetapi tadi saya melihat dari layar. Saya itu terkesan sekali dengan Mas Aam. Kebetulan Mas Aam ini sering saya mengikuti berita-berita tentang beliau, makanya begitu masuk tadi saya langsung temui dan saya foto dengan dia. Saya cukup kagum karena dengan keterbatasan dia masuk di sekolah normal. Kemudian ternyata benar dia dari Gresik. Saya tanya, jadi saya mengenal Mas Aam tidak hanya sekarang, tetapi melalui tulisan-tulisan, melalui berita-berita saya saja tahu benar. Wah, emang Ibu Yuli memang luar biasa ya Bu ya, suka baca koran ya Bu. Jadi semua saya suka, makanya senang saya tadi melihatnya dari layar itu. ayo Bu, puji terus, siapa tahu lukisannya gratis buat Ibu. Trik-trik ya Bu ya. Jadi Ibu Yuli, jadi silakan dilihat-lihat. Nanti kalau ada yang tertarik, oh ini kira-kira lukisan ini harganya berapa, bisa langsung tanya. Oh bisa saya ke saya Bu. Itu lukisan yang paling pojok yang dekat tangga itu ada lukisan yang paling mahal.
Yang lukisan yang paling mahal itu adalah lukisan yang berwarna hijau, itu yang melepas ya, yang melepas yang memperoleh. Itu dalam banget gitu ya Bu, artinya ya. Itu adalah lukisan Mas Sabar sendiri. Jadi hampir semua lukisan di dalam galeri ini adalah karya beliau. Kalau yang di belakangnya Ibu Yuli ini adalah penghargaan-penghargaan Mas Sabar. Mas Sabar sedang melakukan press conference di atas dengan media massa. Jadi Mas Sabar itu potret beliau itu mungkin bisa dilihat agak, mungkin kalau belum jelas Ibu, ini potret beliau. Iya. Jadi ada 4 seniman yang tadi ada datang dari Gresik, ada yang datang dari Bali, ada yang datang dari Jakarta. Mereka semua ini para anggota AMFA. AMFA itu seperti Association Mode and Foot Painting Artist. Jadi mereka khusus melukis menggunakan mulut dan kaki saja. Iya, dari luar kota semua. Ada yang dari Bali, ada yang dari Gresik, ada yang dari Jakarta juga. Kalau di atas itu perpustakaan, tapi perpustakaannya itu hanya dibuka untuk hari Sabtu dan Minggu. Itu ya, itu koleksi pribadi untuk Mas Sabar sendiri yang hanya bisa dibaca di tempat, jadi tidak bisa dibawa pulang. Panang sepoi-sepoi menyebar harum mewangi. Jadi ya luar biasa, ini adalah salah satunya galeri yang ada di Kota Salatiga ya, khususnya galeri seni rupa. Luar biasa sekali, mungkin ini adalah pertama atau seperti pencetus pertama adanya galeri, kemudian akan membuka galeri-galeri berikutnya. Mungkin selain seni rupa ada galeri yang lain. Terima kasih untuk Ibu Yuli sama Ibu siapa? Ibu Titin, terima kasih sudah berkunjung dalam acara peresmian galeri Mas Sabar Subadri. Membangkitkan gairah cinta asmara bagi diriku. Bila ku ingat kepadamu, hatiku akan selalu jatuh hati. Warnamu abadi, ciptaan ilahi dari dulu kala, selalu menyepi di bukit itu, kemuning mekar dan layu bergantian sepanjang masa. Harum abadi dan kekal bagai cintaku kepadamu, oh sayang. Suara merdu yang dari tadi
mengisi telinga kita, telinga kita mendengarkan adalah keroncong. Keroncong mereka ada grup asli Salatiga nggih Pak nggih. Harum kemuni membangkitkan gairah cinta asmara. Niki pulau mau wawancara sekedhik. Niki keroncong asmara saking Solo 3 menendangkan lagu-lagu yang penuh dengan asmara ya, luar biasa sekali. Selalu. Terima kasih untuk Mas Sound Systemnya sudah ganti mic berkali-kali ya. Warnamu abadi, ciptaan ilahi, dari dulu kala selalu menyepi di bukit itu, kemuni mekar dan layu bergantian sepanjang masa. Harum abadi dan kekal bagai cintaku kepadamu, oh sayangku. Harum abadi dan kekal bagai cintaku kepadamu, oh sayangku. Yang ketiga yang memar tadi. Nah, yang ketiga memang. Itu yang lukisan itu gitu. Iya. Satu masterpiece. Ini kalau nggak salah diterbitkan di Prancis mungkin yang burung itu. Ini di Prancis. Nah kalau yang dibagi 3 itu jadi itu Korea. Korea yang Prancis yang ini yang berdiri, kalau ini Indonesia. Yang ikut bareng itu ya. Tidak aku nak pangling. Ya. Ya untuk presentasi. Kamu boleh ngumpul. Nanti ada rapat nomor di sini. Terlalu tinggi. Apa itu? Hanya saja ini. Komputernya ada? Iya, di sini bisa ya? Di sini tidak dipinjam Mas. Jangan nanti malah teh. Satu, dua. Oke. Monggo Bu, mantap. Pak Wali nanti jam 5 loh Pak. Ya. Nanti jam 5. Ini yang sudah belajar. Oh, ini. Saya sedikit ingin mungkin wawancara oleh saudara sekalian. Bapak Soleh, oh bukan Soleh ya Pak ya. Bapak, kira-kira lukisan yang paling berkesan dari semua lukisan ini yang mana? Saya mungkin sulit ya. Saya juga tidak melukis di sini, jadi aku bagi Kalau yang paling gampang kerjanya?
Jadi sekarang Pak Wali Kota mengenalkan bahasa Indonesia yang ternyata bisa juga dijadikan stempel dan bisa dijadikan kemudian menjadikan stempel. Maaf Ibu dengan inisialnya. Saya sekarang sedang berada di samping Ibu Nurul. Ibu Nurul punya sejarah apa dengan Mas Abah? Dan sejak kecil memang sudah menunjukkan bakatnya dan juga dipelajari sekali setelah diskusi setelah menanggapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau saya mengucapkan selamat atas dibukanya tahun ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi bagi warga masyarakat Salatiga khususnya dan secara umum bagi seluruh bangsa Indonesia ini. Jadi semua itu bisa dieksplor kemampuannya di bidang apapun. Dan benar-benar di dunia pendidikan maupun kebudayaan di Salatiga juga semakin maju ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih untuk Ibu Nurul. Ibu Nurul ini adalah salah satu guru waktu dulu. Kami serahkan untuk teman-teman yang di setiap Tadi secara umum sudah saya itu saya sampaikan di speech itu tadi. Nah, sekarang tinggal pertanyaan-pertanyaan. Jadi bangunan ini gimana? Bangunan ini menunggu berapa tahun lagi terus bangun. Desainnya saya desain sendiri. Aku dekat fungsi-fungsi ini tolong dipenuhi secara teknis. Detailnya diserahkan. Enggak khusus. Galeri aja. Ya galeri enggak bisa bilang khusus gitu loh. Karena banyak kepentingan dari yang Sabtu Minggu itu sini ya? Sabtu Minggu di atas ini. Yang saya buka karena saya tidur dan kerja di ruang sebelah situ. Kalau sini setiap hari ramai, saya nanti terganggu dalam jam. Karena kadang saya kerja itu juga saya buka biar udaranya enak kan. Harapan ya Solo Tiga ini biar jadi kunjungan gitu loh. Orang kalau lewat Solo Tiga ini gitu aku mau lewat aku pernah lewat ya kalau di sini semoga kalau teman-teman reporter kan bisa menyiarkan kemana-mana nanti Solo Tiga itu punya alasan menjadi alasan kunjungan ke Salatiga. Karena nyatanya yang datang ke rumah saya sebelumnya itu kebanyakan orang-orang luar kota juga. Bahkan waktu mau liputan 6 Awards itu kan yang diutus bukan Mas Yuli tapi langsung reporter dari Jakarta. Berapa kanan yang dikatakan? Di sini kelihatannya ada 45. 45 saya harap itu angka itu terus bergerak, tapi mengikuti space jadi akan di rolling. Jadi saya harus tetap produktif, bikin lagi yang baru, mengganti yang sudah jenuh gitu. Jadi setiap orang datang ke sini, oh ya anak anyar gitu. Saya bisa mengekspresikan foto hasilnya gitu Mas ya, hasilnya bagus sekali, saja itu bagus sekali itu maksudnya fotografi sudah betul. Warnanya itu naturalis realis gitu. Kalau warnanya juga itu tinggal gosok aja sih. Tadi kan saya peragakan tadi. Jadi kuas basah gitu saya tumpahkan dulu catnya, terus sambil kuas kering tak gosok. Jadi kan halus. Nah itu untuk background itu bisa jadi blur
lalu objek depan juga garis-garis tegas gitu, jadi 3D. Karena tahun berapa semester? Itu dari paling tua itu kelihatannya kalau nggak salah tahun 97 kalau nggak salah. 7 ya? Total sudah berapa karya Mas? Ya hampir 500 mungkin. Hampir 500 ya, dari 92. Modalnya dari pasar berapa tadi? Ya 45. 45 ya? 45. Itu harga berapa Mas? Rata-rata? Range-nya dari 3 juta sampai 50. Kalau dari pembangunan galeri ini yang paling menginspirasi dengan siapa? Apa ya? Aku cuma mengikuti alur kebutuhanku aja sih. Aku butuh bikin ini, aku butuh bikin itu. Kebetulan ada sarana untuk mewujudkannya. Ya itu aja. Gitu ya. Kebutuhanku yang aku wujudkan gitu. Habis berapa? Saat tanah ini, saat sini. 100 lembar. Iya, oh, 100. Oh, tanahnya Tadi beli dulu, tapi itu bernapas dulu. Menempati areal 18 kali 15 gitu. 15 kali 15. 15. 15. Iya. Impian apa yang belum? Sabarnya RT kalau ini kambing. Sampai masih sering sama Mas Sampur? Jarang. Ya, paling tim di sini Mas. Tim. Sama Pak Soe. Oh, sudah Akbar juga. Sekarang enggak? Akbar dulu. Sudah pasti. Paham sih kan? Jadi ya luar biasa, ini adalah salah satunya galeri yang ada di Kota Salatiga ya, khususnya galeri seni rupa. Luar biasa sekali. Mungkin Harum abadi dan kekal bagai cintaku kepada Tahun yang mana ya? Ini juga. Ya. Yuk, sekali lagi. Foto pergi Mas. 1, 2. Terima kasih. Saya selalu ya. Satu, dua. Mau pulang aja, mau pulang bunuh diri. Semoga ini menjadi salah satu galeri yang menjadi kebanggaan kota